Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang jawab. Oke. Apa gak denger nanti? Ya, ya, ya udah jawab dia mati. Sebelum mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Udah selesai. Oke, Dek. Kemarin kita ini ya TPA sama soal ya, soal di enggak ding. Kemarin latihan matematika tok ya, matematika tok sampai soal nomor 53 kan. Sekarang aku share screen yang ngingetin kalian soal yang kemarin. Nah, ini kan kemarin kita bahas ini ya. Masih inget kan? Nah ini ya. Kita kemarin ini ya, semua soal yang kita bahas kemarin itu kebanyakan trigonometri karena kan sebenarnya inti dari matematika itu sendiri adalah angka dan sudut ya. Sudut sendiri itu berpacu pada trigonometri ya kan. Jadi trigonometri ini nanti peluangnya besar ya buat di setiap soal-soal tes itu banyak banget yang gunain trigonometri ini, entah itu di persamaan kuadrat ada nggak sih? Nggak ada ya. Entah itu di segitiga, atau itu di dimensi 3, atau itu di transformasi geometri atau trigonometri itu sendiri, pasti trigonometri itu bakal jadi apa ya? Perisai utama apa ya? Ya kayak utamanya lah intinya. Jadi kalian kalau belajar trigonometri dari sekarang tuh nggak rugi ya, karena kebanyakan nanti soalnya emang trigonometri, karena trigonometri nanti tipe soalnya itu banyak banget. Kayak yang kalian ketahui sendiri ya kan, kemarin kan kayak segitiga yang diapit dua sisi, yang tengahnya ada sudut, itu juga makanya trigonometri kan, setengah A, B, sin, C kan itu kemarin. Ya, sekarang kita belajar nomor berapa? 54 ya? Ya kan? Kemarin sampai 53 ya kita. Nanti latihan matematika ini latihan matematika kedua ini itu ada 60. Setelah sampai 60 nanti aku bakal spill kalian soal-soal yang D4 ya. Tapi nggak apa-apa, D1 juga ada kok tipe-tipe soal itu. Karena kemarin itu aku pas tes itu aku bawa orat-oratannya cuma yang D4, yang D1 kayaknya aku buang deh. Karena nggak persiapan sih, jadi yang D4 itu aku rapiin lah uret-uretannya. Nanti kita bahas ya per satu-satu lah soalnya. Jadi sekarang kita mulai aja ya, karena udah agak malam ya. Tapi sebenarnya belajar malam itu belajar malam dan belajar di waktu subuh itu adalah belajar yang paling efektif menurut para peneliti ya, karena malam itu kan apa ya, semua orang kan pada waktunya istirahat ya, dan semua orang pada waktunya istirahat dan suasana itu tenang gitu. Jadi kayak ilmu yang kita pelajari itu pasti masuk gitu. Beda kalau kalian les kayak di siang hari atau pagi hari, mungkin susah ya masuknya ya. Kayak di sekolah itu loh, kayak rame kan. Jadi masuknya susah. Iya, kita mulai aja ya. Bismillah ya. Oke, nomor 54. Dan aku peringatin sekali, kalau aku tanya, itu tolong jawab siapapun aja yang masih on gitu loh. Masih on, tolong dijawab ya, karena kata-kata seorang ya, kalau kalian ingin dihargai itu, kalian harus menghargai orang dulu. Jadi, kalau aku tanya itu siapapun lah yang masih on dan masih terhubung ke Zoom ini, tolong dijawab. Dan kalau aku manggil itu tolong ada gitu loh, deh. Jangan kok tiba-tiba menghilang lah, tiba-tiba live lah, jangan kayak gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nomor 54. Jika dalam segitiga ya,
Jadi segitiga ini banyak banget ya di tipe soal. Menyatakan besar sudut-sudutnya. Sin kuadrat plus sin kuadrat sama dengan sin kuadrat. Maka adalah ini kayak aneh ya deh, kayak soal SBM ya sebenarnya ya. Kayak ini apa nih sin kuadrat sama dengan sin kuadrat gitu ya. Jadi jadi kita gambar dulu aja ya segitiga ABC gitu ya. Jadi segitiga ABC sendiri, A ini ya, ini B, ini anggap aja lurus lah ya, BC ya. ABC, ini kita misalkan sin kuadrat plus sin kuadrat sama dengan sin kuadrat kan. Kita misalkan aja, ini kan kayak perumpamaan ya, kayak sin kuadrat, berarti ketiga komponen ini itu sama gitu loh. Jadi kita simbolkan ini A plus B plus sama dengan Y gitu ya. Padahal kalau kita lihat dalam segitiga itu A setiap komponen ya, setiap sisi gitu ya intinya, setiap sudut sisi ya, setiap sudut ini dan ini itu jumlahnya apa? A plus B plus Y kan, sama dengan 180 ya kan. Nah, kalau A plus B sendiri berarti gimana? Kan ini ya ditanya kayak sin kuadrat apa sin kuadrat, berarti A plus B tok gitu kan. A plus B sama dengan 180 derajat dikurangi Y kan. Dan Y itu sendiri apa, Dek? Y itu sendiri apa? Kan ini sama semua kan? Kalau sama semua, berarti apa? Biasanya apa? Segitiganya. Bisa siku-siku ya? Bisa siku-siku. Ya kan? Jadi A plus B sama dengan 180 derajat dikurangi berapa kalau siku-siku? 90 kan? 90 derajat. Nah, makanya 180 90 adalah 90 derajat. Tuh. Ini sebenarnya kayak soal SBM ya, tapi kok salah. Tapi tenang aja, nanti di SBM itu nggak ada soal yang kayak rancu kayak gini ya. Ini soalnya kayak nggak apa gitu loh. Kayak teori aja gitu loh. Iya kan? Kayak bukan soal pasti gitu ya. Kalian pahami dulu ya. Bentar. Coba nih, kita lewat dulu ya nomor 54 ya. Nanti kalau kalian belum paham bisa ulang lagi. Coba nomor 55 deh. Kalian pikirin ini larinya ke apa nih? Kalau ada P min Q sama dengan 30. Kayak kemarin kita udah belajar itu kan. Apa yuk? Oke. Ada pesan. Gimana, Dek? Dek Silmi lah, kemarin jawab itu kan. Nah, emang iya, Kak? Kayaknya kamu kemarin kayak jawab yang pokoknya yang bentuknya kayak gitulah. Oh, yang pakai plus gitu. A plus B gitu. Ya, terus dikasih apa gitu. Dikasih sama dengan berapa Ya, gitu. itu udah sama dengan, maksudnya di setiap sisi kiri atau sisi kanannya itu dikasih apa gitu loh. Gimana? Itu kan diketahui P dan Q adalah sudut lancip dengan P min Q sama dengan 30.
Jika cos P sin Q sama dengan 1/6, maka nilai sin P kali cos Q. Jadi, yang diketahui kan cuma P min Q sama dengan 30 ya kan? Ada yang mau gabung nih? Orang yang tadi off itu loh. Jadi, kalau yang diketahui P min Q, di sini tuh nggak ada sin atau cos, berarti di sisinya harus ada apa? Hah? Harus ada apa? Kalau nggak sin cos kan? Ya nggak? Ya kan? Misal nih, sin apa ya? Sin P min Q gitu ya. Ya kan? Rumusnya itu loh, Dek. Yang kita cari itu rumusnya. Sin P min Q ya, misalnya. Sin P min Q ya. Kita kalau nggak ada komponen sin cosnya, kita kasih di setiap sisi kanan ataupun sisi kiri kasih sin atau cos ya. Kita coba-coba aja sin dulu gitu ya. Rumus sin apa? Oh, kok sin P min Q sih? Sin 30 ya sini ya. Rumus sin P min Q apa ya? Kemarin aku suruh itu kan. Suruh nginget-nginget rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri, ya kan? Nah, P min Q ini apa? Sin P cos Q min cos P sin Q. Ya, bener ya. Sin cos cosin lahirnya kalau kalian bingung ya. Kalau sin di penjumlahan trigonometri itu rumusnya sin cos cosin gitu ya. Tapi kalau cos itu cos sin gitu ya ngapalinya. Jadi sin cos cosin sama cos sin sin. Cuma bedanya kalau di sin itu tandanya di tengah ini itu sama, min sama min. Beda kalau di cos itu tandanya berlawanan. Jadi kalau di sini min, di sininya kalau di sini min, di sininya plus gitu ya. Jadi bedanya cuma itu. Dulu 2 SMA aku juga ngafalnya kebalik-balik, tapi kalau udah terbiasa ngerjain itu pasti ingat kok. Jadi kalau sin itu sin cos sin ya, jangan lupa. Ya. Dan di sini kalau kita teliti lagi di soal ini cos sama sin yang dicari ya, yang diketahui intinya, yang diketahui. Dan di sini ada berarti berarti yang dikasih di sisi ruas kiri ataupun sisi ruas kanan itu yang sin bukan yang cos ya. Kenapa? Kalau cos apa tadi rumusnya? Cos sin kan? Ya kan? Cos sin. Padahal yang diketahui cos sin kan? Jadi intinya kita pakainya rumusnya yang sin gitu loh. Jadi kalian bisa tahu lah perbedaannya ya. Oke, kita lanjut. Sin 30 apa? Setengah ya. Harus hafal ya. Aku percaya lah kalau kalau sudut trigonometri yang istimewa itu kan sudah pasti hafal semua ya. Nggak boleh ada yang nggak hafal karena itu udah landasan dasar apa? Landasan utama ya yang harus kita hafal. Jadi di sini kita tuh disuruh nyari sin P sama cos Q ya kan? Kita disuruh nyari ini, berarti kita simbolkan ke X aja ya. Ini X, ini min, cos P sama sin Q. Berarti apa ini? 1/6 kan? 1/6 sama dengan setengah, oke? Jadi di sini X sama dengan kita rubah sisi kiri ke sisi kanan kan? Biar X-nya sendiri gitu loh. Jadi min 1/6-nya dipindah ke ruas kanan jadi plus 1/6 kan? Setengah ditambah plus 1/6 ya. Jadi berapa ini kalau disamakan penyebutnya? Sama-sama penyebutnya 6 dikalikan 3 dikalikan 1 ya. Ini meetingnya akan berakhir 10 menit lagi. Jadi kalau selesai di akhir-akhir ya langsung mati, langsung join lagi ya palingnya. Jadi ini 3 ditambah 1 berarti berapa? 4/6. Ya, 4/6 ya. Sama dengan 2/3. Tapi karena di sini penyebutnya semua 6, jadi kita pakai yang 4/6. Oke? Ya, lumayan gampang ya. Ya, jadi kalau nelaah soal gitu ya, nelaah soal tuh, jadi kamu nggak usah bingung kok ini
Yang diketahui payment kita 30, tapi kok yang ditanya sin sama kos, padahal nggak ada sin sama kos. Jadi nyarinya gimana? Oh, ternyata di kedua sisi itu kita telah dulu kalau ini yang diketahui kosin, terus yang ditanya sin kos, berarti ya yang pakai rumus itu yang sin ya kan, sin payment key, sin kos kosin gitu loh ya. Jangan lupa lah intinya. Jangan lupa ya. Terus nomor 56 lanjut. Pada segitiga ABC lancip diketahui cos A sama dengan 4/5, sin B sama dengan 12/13, sin C. Nah, ini ya. Ini kayak suatu segitiga, tapi kita tuh kayak apa ya? Ya diketahui satu-satu gitu loh. Menurut kalian gimana nih? Jadi kita cari satu-satu dulu ya. Ya Kak. Kalau udah dicari sin, kita cari cosnya. Kalau udah cari cos, kita cari sinnya. Nah, sekarang cos yang diketahui itu cos sama dengan 4/5 ya. Ya pakai merah aja deh biar. Ya. Berarti kalau Lenovo ini siapa guys? Oh mungkin Ali ya. Mungkin Ali Lenovo yang join ini. Halo Dek Lenovo. Siapa ini Dek Lenovo? Oke lah, kita lanjut ya. Kalau udah diketahui cos, cari apa? Sin ya. Sinnya berapa, Dek? Kalian udah bisa bayangin belum? Soal segampang ini. Belum? Suaraku kedengeran nggak sih? Dengeran, Kak. Oh, ini ada yang bilang nggak dengar. Ada ya. Ya, berapa Dek sinnya? 3/5. Ya, bener ya. Iya, 3. Yang belum tahu siapa? Pokoknya ini kita buat segitiga lah ya. Segitiga. Ini kita buat segitiga. Di sini C, di sini A ya. Kalau udah tahu cos, kan misal cos itu kan apa deh? Dekat per miring ya. Kalau kalian bahasanya lah intinya. Berarti 4/5 ya. 4/5. Ini siapa ini? Lenovo ini kamu tadi? Halo Lenovo. Oh dari tadi udah tak chat loh Dek. Habis makan. Habis makan. Oh ya. Ya kamu join bentar aja ya. Ini untuk perkenalan buat kamu. Nantilah kita ulang lagi lah perkenalannya ya. Setelah ini selesai, sebelum aku spill soal-soal di 4-nya. Ya, oke. Lanjut dulu ya, kamu apa? Orang berapa? Berapa orang nih? 7 ya? 7 seaku. 7 orang. Ya, kamu bisa mengamati dulu lah intinya. Sama kalau misal aku tanya langsung jawab gitu aja ya. Kalau kamu misal emang paham sama soalnya, ya. Ini tadi kita baru bahas 2 soal ya. 54, 55, 56. Oh, 3 soal ya. Udah 3 soal. Ya. Kamu mungkin kelar 3 soal. Tapi nggak apa, ini kan ini aku record juga. Jadi kamu bisa review lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi udah cos. Berarti kita nyari sinnya kan. Cos itu tadi apa? Dekat per miring ya. Ini buat yang belum tahu aja ya, Dek. Mungkin Dek Silmi sama Dek Nashwani tadi udah oke lah, udah paham lah ya. Ini buat yang belum tahu aja. Kalau ada triple Pitagoras kan 45 itu triple-nya kan 3 ya. 3, 4, 5 kan. Jadi gampang aja. Kalau nyari sinnya berarti jauh per miring. Jadi ya 3/5 gitu aja. Ini untuk contoh pertama ya. Ini yang diketahui yang kedua ya. Sin B itu 12/13. Apa sinnya? Cosnya ya. Cosnya apa? Yang bisa langsung 5/13. Nah, gitu ya. 5/13 ya. Jadi yang Pitagorasnya udah di luar kepala, oke lah ya. Karena ini ada anak IPS ya, mungkin belum sampai sini ya. Ini B-nya ya. Tahu. Di sini anak IPS banyak kok, Dek. Jadi iya, di sini udah tahu, aku percaya lah. Soalnya di sini kan anak IPS banyak ya. Aku percaya kalau di sini bisa. Aku nggak nyindir kamu. Jadi ya ini di dasar IPS pun ada ya sebenarnya. Aku cuma
mengingatkan gitu loh, mengingatkan ya. Sin B ya, sin B berarti jauh per miringnya 12/13. Berarti kan triple-nya itu 5 ya. Berarti 5/13. Oke ya. Terus sin C-nya berapa nih? Di sini kan bingung nggak? Nyari C-nya gimana? Padahal udah diketahui sin A sama sin B kan. Cos A, cos B udah ada semua. Terus kalian suruh nyari sin C ya. Ini kayak outlier nggak sih? Kayak data-data outlier gitu, maksudnya yang diketahui A sama B, tapi yang ditanya sin C. Ini berarti kalian kalau menelaah soal ini itu makanya rumus apa nih? Ada yang tahu nggak Desilmi nih? Aku percaya sama Desilmi. Gimana, Dek? Ini B ya, ini A ya tadi. Oke. Paham? Ada yang paham nggak? Ini tipe kategori yang hard ya. Yang sulit ya kayaknya, yang hot lah intinya. Kayak perlu pemikiran, kayak sebenarnya ini udah dibahas sih di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Cuma kalian kalau suruh ngulangi lagi mungkin lupa ya kalau nggak di-review. Soalnya kan kalian kan kalau belajar kan pas kelas doang ya nggak? Ya nggak ya, mungkin nggak ya, maaf. Jadi ya udahlah. Kayaknya udah bingung semua nih. Oke, Kak bahas ya. Jadi kalau misal ada A, B, terus kita suruh nyari C ya, di mana nih C-nya? Kita udah tahu ya kalau segitiga itu ada A, ada B, ada C kan. Di setiap ABC-nya ini kalau dijumlah pasti berapa? 180 kan. Nah, dari sinilah kita dapatnya ya. Terus yang ditanya itu yang diketahui itu sama A sama B. Jadi kita kumpulkan A plus B-nya, yang C-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. 180 min C gitu ya. Setelah itu karena nggak ada sin-sinnya, berarti ruas kanan sama ruas kiri kita kasih apa? Kita kasih apa yuk? Sin apa cos? Sin ya, nyoba ya. Sin aja ya. Sin A plus B sama dengan sin 180 min C ya. Ya. Sin apa tadi rumusnya? D Nanda lah. Sin cos kosin. Ya, langsung hafal ya. Langsung hafal. Sin cos plus kosin ya. Ini emang harus hafal sih. Ya. Ini karena dasar banget, ini kelas 10 ya. Kelas 10 SMA ini. Jadi kalau sini juga sin cos C ya. Min cos apa? Cos 180 kali sin C ya. Oke. Yang udah diketahui apa tadi? Sin A ya. Sin A berapa? 3/5. Cos B? 5/13. 5/13. Cos A? 4/5. Sin B? 12/13. Ya, dari sini kita kan tahu kan. Sin 180 berapa? D siapa ya ini ya? D Ariana yang baru lah. Aku belum kenal ya. Belum kenal aja deh kita tadi. Oke, D Ariana. Apa? Ini kayaknya D Ariana kesalahan ya. Dia itu ikut Zoom pertama kali ya kayaknya. Gini loh. Dia itu ikut Zoom ya, tapi dia nggak pencet audionya, join audionya. Kok kamu nggak pencet join audionya sih, Dek? Oke. Kita lanjut ya tadi, karena kepotong, jadi sorry banget. Oke, jadi sin 120 aku tadi, ya, di Silmi join. Aku tadi minta siapa? Ariana ya, yang belum kenal ya. Nanti kalau di akhir 60, soal ke 60 ini kita kenal dulu. Di Ariana, halo? Iya. Sin 180 berapa? Sin 119. Jangan searching, kamu nanti searching.
Menurut kamu aja. Mending kalau kamu searching nyerah aja deh. Aku lempar ke Udah yang lain lupa. maksudnya. Udah lupa. Iya. Oke, aku lempar aja kalau gitu. Kalau kamu searching nanti malah kelamaan. Aku lempar ke siapa ya? Dek Windy tau nggak Dek Windy? Belum tahu. Oh iya, masih newbie ya kamu, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar ya, jadi nggak usah malu. Karena banyak juga yang nggak tahu ya. Pasti tahu nih yang tak tanya ini. Dek Nashwa tahu lah pasti. Sin 190 berapa? 0. Ya. Jadi sin 180 itu sama dengan sin 0. Kenapa Kak sama dengan sin 0? Karena dalam aturan kuadran ya, aturan kuadran, kalau sin sudutnya itu dikurangi sama 180, itu jawabannya sama 0 kan? 180 kurang 0 berapa? 0 kan? Jadi sin 180 itu sendiri sama dengan sin 0 kan? Jadi jawabannya berapa? Kalau sin 0 kan kalian pasti semua tahu lah ya. Sin 0 itu 0 ya. Jadi kalau sudut istimewa ini jangan sampai lupa ya. Sama kuadran-kuadrannya lainnya. Nanti aku replay lagi lah kuadran ya. Kayaknya kalian banyak yang belum tahu kuadran ya. Terus cos C, nah ini yang kita tanya ya. Yang ditanya maksudnya, yang ditanya itu sin ya sebenarnya. Tapi kalau dari cos, oke, bisa ya nanti dibuat ke sin. Di cos C. Min, cos 190 berapa nih kalau cos 190? Dek Silmi. Halo. Cos 190 kayak kebalikannya ya. Cos 180 ya sama dengan cos 180 min 0 kan? Ini enggak? Berarti sama aja cos 0 ya kan? Cos 0 berapa? 1. 90 ya kan? 90 ya. Cos 0. Iya enggak? Cos 90 tadi itu kan sudutnya. Kan enggak ada yang ngoreksi. 1 apa 0? 1. Ya, bener ya. Jadi cos 0 itu 1. Jadi intinya kebalikannya lah. Kalau sin 90 itu 1, kalau cos 90 itu 0, tapi kalau sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Jadi kayak kebalikannya dari sin gitu ya. Kali sin C kan. Ya. Kok ini ada cos C ya, Dek? Lu, Dek. Lu. Sin, cos, sin. Oh, alah. Jadi, dari sini tadi, kita cari sudut dalam kuadran ya. Kita cari sudut dalam kuadran. Jadi kalau intinya kalau kalian nemuin soal kayak gini, terus kalian nemu kok ini ada 2 komponen yang nggak bisa diselesaikan, ini kan ada cos C sama sin C kan nggak mungkin kita gabung terus jadikan sin sama cos kan nggak mungkin kan Dek. Jadi caranya berarti ini bukan dijabarin ya, sin 180 min C ini nggak dijabarin, jadi dikasih ke rumus kuadran lah intinya. Kuadran tadi gimana? Ingat ya, sudut yang berelasi. Sin 180 min C sama dengan sin apa? Sin C ya, Dek, ya kan? Sin C ya, ini sama dengan sin C. Nah, jadi nggak ada nih cosnya, ya kan? Karena kan yang dicari juga sin C kan tadi. Ya, tahu nggak? Ini kan kayak yang tak sebut ini tadi loh, kayak yang ini loh, yang aku lingkarin ini loh. Cos 80, cos 180 min 0, berarti cos 0. Tapi kalau sin 180 min C, berarti sin C gitu loh. Berarti ini sin C ya. Ini sin C. Dan kenapa kok nggak min, Dek? Padahal di sin itu, kalau di sudutnya ada min, itu pasti berpengaruh. Karena di sin itu, 180 itu di kuadran 2.
kuadran 2 itu miliknya sin kan? Sindikat tangan kosong. Jadi kuadran 2 itu miliknya sin. Jadi sinnya ini plus ya. Jadi gitu. Jadi enak ya ini. Jadi ini sin C. Nah, ini langsung ketemu nih malahan. Berapa deh ini? 3 kali 5? 15. Per 6, 5 ya. Ditambah berapa? 4 kali 12? 48. Per 65 ya. Jadi berapa kalau ditambah? 63 per 65. Ya, 63 per 65. Ya, itu ya, berarti gampang ya. Berarti sin C-nya langsung ketemu nih. Berarti berapa? 63 per 65 ya. Aku nggak ngejamin soalnya ada atau enggak, tapi lebih baik kalian pelajari deh. Soalnya banyak banget soal yang pakai rumus ini. A plus B sama dengan 180 ya. Ini kayak kuncinya gitu loh, Dek. Kayak kunci segitiga itu ada di sini gitu. Jadi setiap sudutnya itu sama dengan 180 gitu ya. Jadi kalau kalian diberikan soal yang seperti ini, terus kalau A plus B terus nyarinya sin C, berarti ya kita pakai teorema segitiga. Teorema sudut segitiga itu A plus B plus C sama dengan 180 gitu ya. Ya, aku anggap kalian semua paham ya. Ini emang sulit sih termasuknya ya. Tapi nggak sulit-sulit banget. Dek Windy ada yang tanyain nggak? Mungkin kamu ada kesulitan gitu? Dek Windy? Belum mudeng, Mbak. Nah, belum mudeng? Ya, kamu nanti khusus kamu nanti kan enak ya. Kamu nanti kan offline. Jadi kamu nanti tak jelasin dari awal dulu lah. Kamu ini sekarang mengamati dulu aja ya. Nanti kalau kamu kan jadi tahu kan, nanti kalau mengamati, oh ini Kak, aku kesulitan di soal ini. Kamu nanti bisa bilang sama aku ya. Nanti kita bahas secara sendiri ya, maksudnya secara pribadi. Oke, nanti berarti ini kesulitan ya. Terus nomor 57 ya. Oke, kita lanjutin dulu ya sebelum ke spill soal D40 yang spill soal asli nih. Oke, 57 ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 30 untuk 0 kurang dari X kurang dari 190. Nah, ini biasa banget ya. Nanti di STPN ini nanti bakal jadi materi kalian. Materi matematika terapan ya. Ada juga soal kayak gini ya. Di SMA pun ada ya. Jadi kalau disuruh nyari himpunannya, himpunan sudut-sudutnya kayak gini, kalian cukup kalau sesama sin sama cos sama tan itu rumusnya hampir sama ya. Jadi X kita ambil sudutnya yang X sama 30, jadi X sama dengan 30 plus K kali 360. Jadi ini kuncinya ya. Jadi ini kuncinya K kali 360 ya. Dan kita masukin lah ini kayak apa ya? Permisalan lah K ini. Kita misalkan saja K sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? 30 kali 0 kali 360 berapa? 30 ditambah 0. Ya bener ya, 30. Oke. Kalau K sama dengan 1, X-nya 3 dikali 3 ditambah 1 kali 360 berapa? 30 ya ini. Berarti berapa? 30 ditambah berapa deh? Di Najwa tadi jawab. 390. Ya, 390 ya. Tapi dari sini kita udah lihat ya. Dari sini nggak masuk ya. Yang 390 kan nggak mungkin banget kan ya. Berarti X sama dengan satunya ketolak ya. X sama dengan satunya ketolak. Nah, ini itu untuk jenis pertama, jenis perumpamaan pertama. Ada juga jenis perumpamaan yang kedua. Inilah ya, yang X sama dengan sudutnya ya, sudutnya yang ruas kanan itu dikurangi ya bener ya, dikurangi 180 dikurangi sudutnya lainnya. 180 dikurangi sudutnya plus K kali 360 sama ya, tapi cuma sudutnya ini harus dikurangi sama 180. Harus dikurangkan sama 180. Jadi 150 ditambah K kali 360. Berarti berapa? Misal ya, K sama dengan 0 berarti X-nya berapa? 150. Kalau K sama dengan 1 berapa? X-nya?
150 ditambah 360 berapa? 11, simpan 1, 510, nggak mungkin ya. Jadi ini nggak mungkin, aku coret ya, dan ini juga nggak mungkin. Jadi yang memungkinkan adalah 30 sama 150. Gitu ya cara nyarinya. Ya kan? Ya, paham ya? Paham. Oke, pinter ya. Aku yakin sih kalau soal-soal kayak ini lah, makanya mah nyalanya ya. Paham lah intinya. Ini soal yang masih tahap easy. Gampang ya. 58. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut, cos X sama dengan cos 54 ya. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 360. Beda nih, kalau ini cos. Kalau cos beda nggak? Tetap ya, rumusnya tetap. Tapi kalau yang tan itu pengetahuanku, kalau tan itu ditambahnya 180 ya, bukan 360. Jadi, kalau cos masih sama, yuk kita kerjain ya. X sama dengan 54 ditambah K kali 360, ya kan? Terus, misalkan lagi, kalau K sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 54. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya berapa? 54 ditambah 360, berapa? 414 ya. Sangat tidak memenuhi, jadi kita coret aja. Ini kita coret ya. Terus satunya setelah, nah ini kan jenis pertama ya dia yang untuk cos ya. Ini jenis pertama. Untuk cos yang jenis kedua, ini bukan sudutnya dikurangkan dengan 180 ya. Jadi sudutnya itu dikasih min ya. Bedanya ya, X sama dengan minus 54 ditambah K kali 360. Bedanya di sini ya. Kalau sin tadi apa? Sin tadi kalau yang jenis kedua itu sudutnya dikurangkan dengan 180. Kalau yang cos itu jenis keduanya sudutnya itu dikasih minus ya, dikasih minus. Jadi kalau kita masukin K sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Min 54 ya kan? Kalau K-nya sama dengan 1 berarti 360 kurang 54 berapa? 306. Ya, aku percaya sama kamu ya. 306 ya. Oke, jadi udah ya, udah sampai 1 aja ya. Kalau 2 tuh udah besar banget dan nggak mungkin melebihi, dan nggak mungkin ya melebihi 360 berarti tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 360 dan 54. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, mudah ya dan menyenangkan. Kita lanjut lagi. Kita agak percepat ya guys. Oke. Pada segitiga PQR, sisi QR sama dengan 15 cm. PQ sama dengan 20 cm dan luasnya 75 cm kuadrat. Maka nilai sudut Q. Kalau kalian dengar-dengar segitiga kayak gini nih, langkah pertama yang kalian lakukan apa? Desilemi. Apa, Dek? Kalau ada segitiga, sisi-sisi luas, berarti yang cari sudut. Berarti kita apakan dulu? Kita gambar ya. Kalau kalian dengar bangun-bangun, kayak gini tuh pasti kalian harus gambar dulu ya. Intinya tuh kalian gambar lah. Kalau kalian nggak mudeng, kalau kalian awang-awang pun, kalian pasti bakal bingung. Ini suruh ngapain nih? Udah aku gambar dulu aja nih, biar ada gambaran gitu ya. P, Q, R ya. QR itu 15, PQ itu 20. Nah, yang ditanya sudut Q. Nah, sudut Q ini, dia itu terapit oleh sisi kan. Jadi kalian tahu nggak ini yang arahnya kemana? Yang tahu lo angkat tangan. Mengarah kemana? Kita udah belajar ini beberapa kali ya. Kalau ada yang lupa, tak sentil ya kalian. Ada luasnya ya. Luasnya itu 75 cm kuadrat. Kalau ada yang, ya udah aku spill kata-katanya, kalian pasti ingat sih. Kalau ada luas yang mengapit sudut dan diapit oleh dua sisi, berarti cara nyarinya gimana?
Gimana? Desi Ilmi mau jawab? Yang setengah A kali Iya. B kali sin gitu. Ya, gak usah ragu deh, jawabanmu bener kok. Ya, jadi bener gini ya. Jadi arahnya itu emang ke sini. Jadi kalian memang harus hafal ini kayaknya sih keluar ya. Soal-soal ini tuh kayaknya keluar. Karena sering banget di soal itu dimunculkan ya. Sebenarnya 75 ya. Disuruh nyari sudut Q, berarti sudut Q itu berarti sudut C ini ya. Aku ganti Q aja lah biar kalian mudah ya. Berarti setengah kali AB itu sudut yang kok sudut sih deh, sisi yang mengapit. Berarti apa aja sih yang mengapit? 20 sama 15 ya kan? 20 kali 15 kali sin Q sama dengan 75 ya. Kita coret-coret lah. 20 bagi 2, 10. 10 kali 15, 150. Dikali sin Q sama dengan 75. Berarti sin Q berapa, Dek? 75 per 150 berapa ini? Setengah ya. Ya kan? Sin yang nilainya setengah berapa? Sin 30. Ya, pintar. 30 ya. Berarti kita tahu lah jawabannya 30. Gitu ya. Gampang ya Dek soal ini? Ini udah beberapa kali muncul. Mungkin tipenya beda ya. Ini macam-macamnya ya. Kadang suruh cari sudut Q-nya, kadang kita suruh nyari luasnya. Jadi kita nggak tahu. Yang penting kita tahu rumus awalnya. Rumus awalnya itu ini ya, yang aku kotakin ini. Setengah kali A kali B kali sin Q. Gitu ya. Terakhir, nyatakan min 4,2 akar 2 dalam koordinat kutub ya. Lagi-lagi kalian diberikan soal koordinat ya. Koordinat itu ada dua, kemarin sama apa? Koordinat kutub sama koordinat apa, Dek? Kartesius. Nah, koordinat kartesius ya. Kalau koordinat kutub itu bentuknya R, theta ya. Theta itu sudut ya. Kalau ini kutub ya, ini kutub. Kalau koordinat kartesius itu bentuknya X, Y ya. Yang kalian tahu lah selama ini kalau koordinat kartesius itu X sama Y, ya kan? Nah, ini di soal nyatakan n-4,2 akar 2. 2 akar 2 kan nggak mungkin theta kan, nggak mungkin sudut. Jadi ini otomatis kartesius kan, X, Y dalam koordinat kutub. Kalau dari koordinat kartesius ke koordinat kutub, rumusnya ada dua kan, kemarin udah kita spill kan, rumusnya R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, ya kan? Terus kalau nyari sudutnya, tan X sama dengan Y per X. Jadi ini nggak boleh lupa ya rumusnya ini. Silahkan kalau setiap pertemuan kita bahas soal apapun, kalau misalnya kalian nemuin persamaan atau rumus yang baru, silahkan dicatat di catatan kalian sendiri. Ya. Jadi ini langsung aja ya, akar min 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat ya. Ini karena Y-nya X-nya ini ya. Kuadrat sama dengan min 4 kuadrat 16 ditambah 2 akar 2 dikuadratin. Berarti 4 kali 2 kan? 8. Terus akar 16 ditambah 8 berapa? 24. Akar 24 berapa? 4 kali 6 kan? Berarti 4-nya keluar kan? Ini loh maksudku 4 kali 6 kan? Ini 4-nya keluar jadi 2 kan? Berarti 2 akar 6. Gitu ya. Ketemu nih berarti yang B salah, yang C salah ya kan? Antara A atau D. Lanjut, kita ke nyari sudut ya. Tan X sama dengan 2 akar 2 per min 4 ya. X-nya kan min 4. Berarti sama dengan ini kita coret bagi 2, 1, bagi 2, 2. Berarti min setengah akar 2. Berarti X sama dengan 45 ya kan? Kok tak spill dulu sih. Berarti maksudnya tan yang nilainya setengah akar 2 itu berapa gitu loh, Dek? Berapa ya? Udah tahu ya kalian jawabannya di sini? Mesti kalian jawabnya mesti kalian jawabnya 45 dulu. Karena kalian tahu 45 itu setengah akar 2, Kak. Iya, Dek, benar. Tapi di sini ada minnya, Dek. Ada minus ya, ada tanda minusnya. Berarti kita membicarakan tentang kuadran ya kan?
kuadran. Kalau ada minusnya berarti itu bukan di wilayah tan. Padahal di wilayah tan itu wilayah apa? Kuadran 3 ya kan? Ini kuadran 3 ya. Berarti perlu kita tambah berapa? 90. Biar di kuadran lain gitu loh. Berarti 5, ini 13. Nah, 135 itu kuadran 2 yang jadi miliknya sin. Otomatis tannya negatif. Jadi yang benar adalah 2 akar 6,135. Ini 3 ya, Dek? Bukan 4. Nah, yang benar yang A. Oke? Bener nggak sih, Dek? 180 kurangi 35 itu berapa? 4. 7 kurangi 3, 4. Bisa ya? 145 ya? Bener nggak, Dek? Jadi bisa juga ya. Bisa juga sudutnya ini, kalau kalian cari-cari lagi, ini tuh sudutnya dikurangkan dengan 180 ya. 180 dikurangi 35. Itu sama dengan 145. Jadi berarti kalau dari soal ini berarti tan 135 itu sama dengan tan 145 ya enggak? Oh, enggak. Di sini kan harusnya 4 ya, Dek. Harusnya kan 4 ya. 3. Enggak ya, Dek. Yang benar 135. Di pembahasan soalnya ini salah ya. Jadi orang pun banyak luputnya ya kalau buat soal. Tapi kalau kalian sendiri udah tahu konsepnya, soal apapun lah pasti kalian bisa jawab kalau udah tahu konsepnya. Oke? Kita break dulu karena udah soal akhir ya. Kita nanti spill yang ke soal D4 asli dari STPN tuh gimana ya. Dulunya kita perkenalan dulu, ini ada teman-teman yang baru. Oke, yang baru ini ada 2 ya sebenarnya. Sebenarnya ada ya, 2 ya. Oke, yang gabung duluan tadi De Ariana. Halo, De Ariana. Halo, Kamu domisili mana, Dek? aku domisili Jepara. Oh, berarti orang Jateng ya? Iya, Oh ya. Kok bisa tahu STPN dari mana? dari kakakku. Dari kakakmu alumni STPN kah? Enggak alumni STPN. Tapi kan kerja di BPN, terus direkomendasiin sekolah di situ. Gitu. Oh, berarti udah PNS nih? Belum, Oh, belum. Tapi alumni STPN nggak? enggak. Oh, enggak. Tapi emang disaranin karena STPN punya jalur ya, punya kayak semacam kerjasama sama BPN gitu ya. Jadi mungkin kakakmu nyaranin ke STPN. Oke, mantap-mantap. Jadi kenalan jadi kakak ya. Iya. Terus dan pun kalau enggak ya, jangan kalau sih. Kalau ya misal rezeki kalian bukan di STPN pun, kalau kalian misal ingin kerja di PPN, bukan hanya lewat STPN aja ya, Dek. Di univ pun kalau misal kalian di universitas, kalau misalkan ambil teknik geodesi, itu kemungkinan besar bisa kok ke BPN. Karena banyak juga lulusan univ yang diambil dari BPN. Walaupun rata-rata para pejabat tinggi itu pun ya alumni STPN ya, karena emang dari pertanahan juga sih ya basicnya. Gitu. Ya. Di Ariana ini ngambil D1 apa D4? Ambil D1. Ngambil D1. Ya, sama ya kayak aku ya, D1. Semoga ya bisa ya. Amin. Amin. Terus siapa ini lagi? Dek Windy ya. Gue kenal. Halo Dek Windy, kamu bisa on video Dek Windy. Halo.
On video dong sebenarnya. Bentar. Oke. Oke ya, jadi ini Dek Windy guys. Yang aku ceritain tadi loh. Ya jauh-jauh dari Lampung ya buat bimbel. Sangat pemberani sekali ya guys. Ini juga anak IPS ya guys. Jadi kayak sama kayak Dek Silmi, juga anak IPS yang ambil di 4. Mungkin kata orang di IPS itu ya cuma menghafal-hafal, tapi sebenarnya mereka juga dikasih matematika juga ya kan, basicnya, dasar-dasarnya tetap dikasih si matematika. Makanya kalau mungkin kalau didengar-dengar ya secara SMA masuk ke univ itu lebih menangan anak IPA ya, karena anak IPA pun bisa lintas jurusan ke IPS. Tapi kalau anak IPS ke dokter itu kan sulit ya. Jadi mungkin anak IPA lah yang menangan. Tapi kalau di SPN sebenarnya fokusnya ke IPA, tapi dia mulai tahun berapa gitu dia membuka kesempatan bagi anak IPS buat masuk ke STPN. Jadi benar-benar kesempatan banget ya buat anak IPS. Iya benar IPS yang mau masuk pengukuran gitu ya, pertanahan lainnya. Jadi nanti kalau di D4 itu kalian tingkat berapa gitu ya, kurang tahu. Kalau nggak tingkat 2 atau tingkat 3 itu nanti kalian dibagi lagi di manajemen atau satunya lagi pertanahan apa gitu. Aku nggak terlalu mendalami D4 ya. Jadi kalian dibagi lagi jadi jurusannya jadi ada 2. Kalian milih manajemen pertanahan atau apa satu lagi aku lupa. Nanti aku cari tahu. Jadi kalau siapa ini Dek Windy ini kenal BPN-nya dari itu ya, dari mbak-mbak yang apa kerja di di bank itu ya, terus kenalnya dari situ nyaranin ke STPN buat ke pertanahan ya. Salam kenal aja ini teman-temannya yang mungkin nanti di sana bisa jadi teman ya, kalau kalian jadi taruni di sana kalian bisa jadi teman. Oh ya, aku udah kenal nih sama Dek ini. Kok Dek sih kenal sama ini. Mungkin bisa PKKTB bareng, terus mungkin bisa jadi satu grup. Karena di PKKTB nanti kalau kalian udah lulus, kayak mos tuh Dek, kalian bakal saling bantu-bantu ya. Kayak nyari apa gitu, kayak ngerjain apa, ngerjain tugas-tugas dari kakak-kakak gitu. Misal butuh bantuan gitu bisa banget ya. Kalian calling-calling teman-teman di sini kan udah kenal duluan. Oke, makasih Dek. Udah perkenalan. Ya, kamu mengamati dulu nggak apa-apa sih. Kayak perkenalan aja gitu. Oke, kita lanjut ya ke spill soal D4. Kita cukupkan perkenalan di sini. Oke, terima kasih. Jadi Dek Ariana sama Dek Windy ini ada Dek Silmi, Dek Miftah, Dek Najwa sama Dek Nanda. Loh kok Dek? Oh iya, bener ya. Dek Miftah, Dek Najwa, Dek Silmi sama Dek Nanda. Kalian bisa lah nanti perkenalan. Kan udah masuk grup semua ya. Walaupun di semua grup itu sebenarnya ada yang nggak ikut bimbel ya, tapi ya udahlah itu ada yang kakak tahun lalu juga. Biarlah mereka ikut di grup biar membahas tentang pendaftaran kalian mungkin kalau butuh bantuan ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang mau aku bahas. Ini sebenarnya cuma oret-oretan ya guys, tapi aku mungkin sedikit tahu lah soalnya kayak gimana gitu ya. Nah ini ya, aku tadi buka YouTube bentar, nunggu kalian. Ini aku spill di Instagram ya guys, soalnya emang aku abadikan di Instagram karena aku tidak mau menyimpan di galeri karena akan hilang. Jadi aku mau nyari dulu, jadi kalian jangan salvok sama foto-fotonya ya guys. Aku mau nyari dulu bentar. Bentar guys, mana ya guys? Nah ini. Ya, bentar ya. Jadi di sini
Nah ini ya, aku mau spill juga ini ya. Jadi pas PKKTB nanti ya, kalian tuh disuruh kayak bikin ini loh, bikin kayak apa pemahaman kalian mengenai SCPN dan motivasi kalian ke SCPN itu kenapa gitu loh. Jadi kalian bikin esai gitu loh. Ini buat tugas-tugas PKKTB ya. Kayak gini lah intinya. Dan ini aku dulu dipuji karena logonya ini cuma aku yang warnain. Semuanya itu nggak ada pewarna ya. Dulu aku sebelum di asrama SCPN tuh aku beli pewarna dulu. Mungkin kan kita buat peta atau apa gitu ya. Aku inisiatif lah mewarnain logonya ini dan dipuji lah kakaknya. Wah ini kreatif sekali adiknya ini. Semuanya pada nggak diwarnain, dia warnain sendiri. Gitu. Jadi aku abadikan juga di Instagram. Terus kalian nanti ya ini sedikit gambaran asrama ya guys. Ini sedikit gambar asrama nanti kayak gini, banyak banget ya kamarnya. Jadi seasrama itu mungkin 2 sampai 3 orang. Ya kayak gini asramanya ya. Nah, cukup tahu aja. Nah, inilah yang bakal aku bahas. Nah, ini ya. Jadi dulu aku tuh orat-oratan sampai serapi ini ya, nggak tahu kenapa. Karena emang aku pengen abadikan aja buat nanti adik-adik yang mau lolos ya, yang mau memperjuangkan SCPN. Jadi aku dulu pertama pas ngerjain itu rumus-rumus yang sekiranya mau hilang di otakku itu aku tulis dulu di kertas yang diberiin panitia pas tes CBT. Jadi kan tes CBT itu kan dihadapkan oleh semua komputer banyak banget. Kalian pilihlah tuh komputer yang kosong. Ya semoga aja yang nggak error ya, yang kosong komputernya. Terus setelah waktu dimulai itu nanti kalian mulai dibagiin kertas. Nah, dari situlah aku langsung ingat-ingat rumus yang mungkin akan segera hilang dari otakku ini, aku langsung tulislah di sini, di orat-oratan sini. Dan yang baru aku pelajari yaitu bab transformasi geometri. Kalian tahu sendiri kan ini materinya cukup sulit ya. Dan di soal-soal yang aku kasih belum muncul soal transformasi ya mungkin ya. Nanti mungkin aku buatin soal sendiri karena ini emang benar-benar keluar ya di tes D4 ataupun D1 ya. Aku tulis dulu karena ada refleksi, ada rotasi dan lain-lain kan ya. Jadi ada refleksi terhadap X itu X Y 100 min 1 ini matriksnya ya. Kalau ini X sama koma Y, koma min Y ini kayak rumus singkatnya lah, rumus singkatnya terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan H, Y sama dengan K. Ini kalian harus hafal ya, karena aku pun juga berusaha buat ngafalin, terus aku tulis di kertas biar nggak lupa ya. Dan bener dong ini keluar soalnya. Terus bab rotasi itu ada satu ya, ada satu yang sudut-sudut itu ada kosin, sin, kos ya. Kosin, sin, kos, kayak rumus tadi loh, kayak rumus trigonometri penjumlahan tadi. Sin kos kosin ya, sin kos kosin kan kalau ini kosin sin kos gitu ya. Kos min sin alfa kos alfa gitu. Terus ini aku juga nyatet luas segitiga setengah A kali B kali sin C ini tadi loh. Aku juga sering lupa soalnya aku bener-bener di SCPN itu dulu nggak belajar ya. Aku cuma ngandelin matematika kudistis 1 tahun itu, aku cuma ngandelin itu aja. Terus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Ini kalian tahu rumus apa? Rumus aturan kosinus ya kan? Aku takut lupa, karena aku takut lupanya di min ini loh. Ini tuh tandanya itu min apa plus, aku takut lupa di situ. Makanya aku tulis lah di sini. Jadi sebagian besar setengah dari kertas ini adalah rumus yang aku tulis ya. Semoga aku coba harapannya pengawasnya itu nggak ngintip aku nulis apa, dikira kan contekan kan pasti kalau aku nulis rumusnya duluan. Dan ternyata nggak apa-apa. Aman lah ininya. Nah, kita masuk ke soal nomor pertama ya. Soal nomor pertama cukup mudah ya. Jadi ini kayak ada persamaan, kayak misal kalian punya 2 jeruk, 3 apel. Itu harganya 6.000. Terus 1 jeruk, 2 apel itu 4.000. Jadi jeruknya itu ada berapa gitu, yang kayak gitulah persamaan itu loh, kalian tahu sendiri kan X sama Y itu loh ya. Dari nomor 1 kemungkinan gampang lah ya.
nggak perlu dibuat soal kan. Meetingnya akan berakhir 1 menit lagi, jadi kalian harus gabung lagi ya guys. Jangan lupa. Ini ya, nanti kalau tiba-tiba mati sendiri, kalian langsung klik aja linknya, nanti bakal mulai lagi kok. Oke, nomor 2. Ini 8 per X min 10 per Y sama dengan 2. Ini soal ya, yang aku tulis ini soal. 8Y min 10X sama dengan 2 min per XY. Jadi, di persamaan 1 dan kedua ini, kalian harus nentuin X sama Y-nya. Ya, jadi kalian agak bingung nggak tuh? Penyebutnya ada hurufnya ya kan? Oke, 4 detik lagi akan selesai ini meeting. Oh ya, mungkin 10 detik lagi lah. Terus, kalian mesti kan nyari cara ya, gimana sih nyari XY-nya kalau semuanya di... Ya, lanjut ya. Jadi kalau misalkan nemu penyebutnya itu ada huruf-hurufnya semua kayak gini ya, X, Y, XY gitu kan. Terus, nyarinya gimana nih? Kalian harus bisa buat supaya XY-nya ini di atas gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi, ini ya, aku nggak bisa pakai ini lagi. Pennya. Ya, ini panah aja ya. Panahnya kelihatan nggak sih, Dek? Halo? Siapapun tolong jawab. Enggak, Kak. Enggak, ini aku nunjuk-nunjuk ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya, jadi aku nunjuk-nunjuk bentar aja ya. Nanti kalau ada soal-soal yang sulit baru aku bahas. Jadi ini kan lumayan gampang ya. Jadi ini ya, ini itu, oh berarti ada 3 persamaan ya deh ini ya deh. Iya ada 3 persamaan. Arian ini main-main ini bocah. Masa izin? Ya, mohon maaf kebeletku bentar. Ya udah deh, terserah kamu. Iya deh. Lucunya lucu. Yaudah, lanjut ya, lanjut ntar. Jadi, ini ada 3 persamaan ya sebenarnya ya. Ada ini sama ini ya kan. Kalau ini, kita buat biar penyebutnya ini hilang ya. Berarti kita kalikan sama kita samain penyebutnya ya. Yang 45 jadi 20 gitu ya. Yang 45 jadi 20. Jadi 45-nya ini kita samain penyebutnya jadi 20. Ya kan? Terus ininya kita kali silang dah. 20 kali 5Y min 4X, ya kan? Jadi berapa, Dek? Oh, ini 20-nya dicoret, jadi nggak jadi ya. Jadi 20-nya dicoret, jadi ini 5Y min 4X sama dengan XY gitu kan. Oke lah, bisa ya. Lanjut ke seterusnya. Ininya kalau ini sama ini, itu dikali silang ya. Dikali silang. Ketemulah persamaan ini, 2 persamaan ini ya. Ini kali 10 ya, Dek, yang atas. Bla 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 bla, ketemulah X sama Y-nya min 1. Jadi yang dicari itu X per Y. Jadi menurut kalian agak sulit nggak sih ini soal ini? Menurutnya kalian agak sulit nggak? Lumayan ya. Lumayan menantang lah. Tapi aku juga ketemu jawabannya kok. Jawabannya ya. Ketemulah. Oke. Terus ada juga ini soal A min 7 sama dengan 6 kali 11 min 7. Nah, kalian tahu nggak ini soal apa? Ini itu soal umur. Misal umur Adi itu 6 tahun, umur Adi 7 tahun yang lalu itu sama dengan 6 kali umur orang ini 6 kali umur Budi 7 tahun yang lalu, dan diketahui Budi umurnya 11, mungkin gitu ya. Jadi intinya pokoknya nomor 3 ini tentang umur lah, kalian pelajari sendiri ya nanti umur-umur kayak gitu gimana. Mungkin di soal belum ada ya, di soal yang aku kasih itu loh. Yang di soal dari STPN ini mungkin belum ada. Jadi coba kalian tahu carian setari sendiri ya. Ini cuma aku kasih gambarannya aja lah ya. Nanti aku buatin lah kalau pas
soalnya ini udah habis, yang di buku udah habis, aku buatin soal yang kayak gini ya. Lanjut. Kok ini? Kok cuma ini ya? Ini bagaimana nih? Menggesernya. Kok nggak bisa digeser ya, Dek? Nggak bisa digeser. Oh iya, nggak bisa ya, Dek? Emang kalau di laptop nggak bisa digeser ya? Padahal ini banyak loh. Bentar ya. Aku ada cara lain. Kalian sabar dulu ya. Kalian pahami dulu lah itu intinya. Harusnya nih bisa digeser sih. Ini banyak loh padahal slide-nya. Aku pakai Instagram downloader dulu ya. Instagram downloader. Duh, kok ini ada Dek Windy? Bukannya kamu tadi izin tidur, Dek? Gak jadi masuk lagi. Gak apa-apa loh, Dek, kalau udah capek. Gak usah dipaksain sih. Kan kamu juga nanti kan kita ulang dari awal lagi. Oh, nggak bisa ya diunduh. Gimana ya? Padahal ini ada soal selanjutnya, ini nggak bisa. Oh, ini bisa. Iya, bisa. Ternyata ada panahnya, Dek. Ya, lanjut ya. Oke, alhamdulillah bisa ya. Ya, ini tadi jadi nomor 3 ini umur ya. Kalian nanti cari sendirilah contoh-contoh soalnya gimana. Nah, nomor 4 ini ya. Kayak soal yang udah kita bahas nggak sih? Yang nomor 1, yang latihan berapa gitu. Pertemuan berapa itu kita bahas. Kok tangan 60 berapa? Tan 30 berapa? Tan 30 itu sama dengan sepertiga akar 3 enggak? Terus tan 30 itu sama dengan sin 60 enggak? Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 enggak? Sin 30 apakah setengah? Nah, ini disuruh nyari yang benar ya. Justru nyari yang benar. Nah, jadi kalian harus tahu sudut-sudut istimewa, ya kan? Terus nomor 5 nih. Nah, ini ada koordinat kutub ya. Jadi kalian nggak sia-sia nih belajar koordinat kartesius dan koordinat kutub ya. Jujur, aku ini ngawur ya guys. Nomor 5 koordinat kutub itu dua aku nggak bisa. Jujur aku bisa itu setelah aku masuk ke STPN. Karena di matematika terapan STPN itu kita belajar koordinat kutub dan koordinat kartesius. Karena nanti di pengukuran kita butuh yang namanya koordinat. Jujur di STPN aku baru tahu rumusnya. Di SMA tuh belas nggak tahu karena ini mungkin juga nggak dikasih kan di SMA. Ini keluarnya cuma pas kita masuk STPN. Jadi ini aku bahas ya. Karena ini tuh jawabanku juga awur ini. C ini awur banget sumpah. Dulu emang aku nggak tahu caranya. Bener. Kita bahas ya bentar. Jadi pakai Word aja ya. Kelihatan nggak ini Word-nya? Loh. Nah ini ya. Oke, kita bahas ya. Ini benar nggak sih jawabanku ya? Ini kita cuma membuktikan. Tuh kan. Kita cuma membuktikan koordinat kutub ya. Koordinat kutub. Tadi udah kita belajar ini ya, jadi kalian nggak boleh lupa. Itu 10,10 ya. Berarti ini X sama Y kan? Karena nggak mungkin koordinat kutub itu kan theta, R, theta ya. Jadi nggak mungkin ini R, theta kan. Berarti ini koordinat kartesius, kita nyari koordinat kutub gitu ya. Ini kartesius. Jadi gimana Dek caranya kalau nyari X?
X sama dengan R ya berarti ya, bukan X ya. R sama dengan apa? Najwa? Halo? Kenapa, Kak? Nyari koordinat kutub, koordinat kartesius, koordinat kutub. Koordinat kartesius R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, benar ya. Jadi gitu ya nyarinya. Oke. Jadi nanti kalau ada soal ini, kalian harus bisa ya. Karena ini dulu muncul di soalku pas STPN ya. Jadi R sama dengan akar X kuadrat berapa? 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti sama dengan akar 100 ditambah 100 ya. Jadi akar berapa? 200. Berarti 10 akar 2 ya kan? Ketemulah R-nya. Terus nyari sudutnya gimana? Pakai tan tadi. Tan theta sama dengan apa? Y per X kan? Nah, ini kita cari tan theta sama dengan 10 per 10. Tan theta sama dengan berapa? 1 ya. Tan yang nilainya 1 berapa? 45 kan? Berarti theta sama dengan 45. Dan ternyata di sini jawabanku apa guys? Salah ya. Aku salah di sini. Nomor 5 jawabanku 10,45. Padahal jawabannya yang benar berapa tadi? 10 akar 2,45. Jadi ini aku bener-bener ngawur ya. Aku bener-bener ingat banget di soal nomor 5 ini aku ngawur dulu. Jadi kalian kalau udah tahu caranya ya, kalian terapin ya. Jadi oke, nomor 5 clear ya. Nomor 5 clear. Ternyata kita bisa menyelesaikannya. Nomor 6 nih. Nomor 6 ini apa? Aturan kosinus ya. Yang aku tulis di rumus tadi. Aturan kosinus itu kita nyari sudut sisi depannya pakai sudut sama sisi yang mengapit. Nah, itu aturan kosinus ya. Jadi aturan kosinus itu rumusnya BC kuadrat sama dengan ya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat min 2 kali AB kali AC kali cos 60 gitu ya. Jadi udah bisa lah kalian kalau aturan kosinus ya. Terus nomor 7 ini apa? Nomor 7 ini itu kita nyari diagonal ruang ya. Ini belum pernah ada ya di soal STPN yang aku kasih, padahal di D4 tuh banyak banget yang namanya dimensi 3. Aku nggak tahu kenapa buku buatan STPN ini nggak ada dimensi 3 sama sekali ya. Nanti di akhir-akhir setelah kita menyelesaikan buku ini, aku bakal kasih soal-soal yang kemungkinan keluar ya. Yang benar-benar kemungkinan keluar dimensi 3 dan dimensi 3 terus transformasi geometri itu jarang banget keluar ya di soal ini. Di buku ini maksudku. Jadi ini kita suruh nyari diagonal ruang dan kan tahu sendiri lah ya kalau 5 terus berarti akar 3 ya harusnya ya enggak? Ini dulu bener-bener aku belajar deh, sumpah. Luas ACGE. ACGE. Ini salah ya jawabanku nomor 7. Jadi jangan ditiru, diagonal ruang itu rumusnya S akar 3 ya. Kalau diagonal sisi barulah itu S akar 2 ya. Jadi diingat-ingat ya. Jadi nomor 7 ini jawabanku salah, bukan 25 akar 2 tapi yang benar 25 5 akar 3 ya. Ya enggak? Ini loh. Kan Kak lupa ya. Rumus diagonal ruang S akar 3. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Oh, enggak, ini pakai yang anu. Ini ya yang benar ya. Panjang diagonal ruang adalah X akar 3 ya. Jadi di sini pun kita udah tahu ya X akar 3 ya. Jadi 5 akar 3 ya yang benar. Udah tahu lah ya, nomor 7 udah tahu. Terus ini bener ya di nomor 7 ya, Dek. Kalau dicari diagonal ruangnya itu AG ya, yang ditanya itu AG. Tapi gegara yang dicari itu luas ACGE itu jadi alas kali tinggi ya. Maksudnya panjang kali lebar lah kalau persegi panjang. Jadi AC itu 5 akar 2 dikali 5. Ya, ini bener sih jawabanku.
25/2 ya, benar. Tapi kalau yang ditanya AG itu beda lagi ya. AG itu dengan uang. Nomor 8 lagi-lagi dimensi 3 ya. Kan pasti belum pernah latihan dimensi 3 ya. Karena kebanyakan nanti soalnya itu ya kayak gini, dimensi 3, trigonometri kayak gini. Ini buat yang D4 ya. Tapi di D1 juga ada kok dimensi 3. Ini dimensi 3 ya, jarak D ke EBG ya. Jarak D-nya ini kecil ini ya, D ke ABG ya. EBG ya, sorry. EBG. Jadi ini kayak apa? Prisma segitiga ya enggak? Ini prisma segitiga kan? Nah, jarak D ke EBG ini gimana? EBG ya. Jarak D ke EBG ya. Ini sulit banget sih, sumpah. Tapi kok aku temu ya jawabannya ya. Dulu berarti aku lumayan banget nih kalau nggak belajar nih berarti. Lumayan sulit ya ini ya. Termasuknya. Ya inilah, pokoknya dimensi 3 kayak gini lah ya. Kan bisa lihat sendiri ya. Terus nomor 9, lagi-lagi dimensi 3 ya. Lagi-lagi dimensi 3. Ini P plus 2 tan alfa itu apa gitu. Alfanya di sini nih, di dekat F ini. Dekat F. Terus P plus 2 tan alfa. Jadi kita congkel dulu BOF ini ke tempat yang lain. Biar kita fokus ke theta ya. Biar kita fokus ke theta, baru kita cari P plus 2 tan alfa itu gimana. Lanjut ya. Ini aku cuma gambaran aja ya. Nanti aku buatin soal yang bener-benernya. Ini cuma gambaran aja biar kalian tahu soalnya gimana. Terus sama 10, kuartil ya. Kalian belum belajar statistika kan? Jadi di soal ini pun aku nggak pernah ngasih statistika ya, maaf ya. Karena harusnya kalian masih hafal ya, statistika itu kelas 12 soalnya. Jadi fresh graduate kan pasti kan belum lupa kan sama statistika ya. Kuartil 3 dari data ya. Jadi kuartil 3 itu tengah-tengahnya dari data ketiga ya. Kuartil pertama ini 34 ini, kuartil kedua yang 4, kuartil ketiga yang 6,7. Nah, di rata-rata bagi 2 ya. Ini namanya kuartil 3 ya, atau kuartil atas. Jadi tahulah statistika keluar berarti ya, statistika keluar. Terus yang 11 ini statistika lagi. Ini diketahui kelas A itu 15, kelas B 10, kelas C 25. Nah, lah nilai rata-ratanya ABC itu 5,8,6. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu nilainya B. Nah, gimana nih nyari nilai B? Ya, ternyata kita gunainlah rumus rata-rata statistika ya. Berarti 930 ditambah B. Ini kita nyari pernilaiannya dulu ya, pernilaian nilainya ini. Bla bla bla, ketemulah rata-rata B. Khusus rata-rata B ya, bukan rata-rata gabungan. Jadi kita cari rata-rata B itu dari rata-rata gabungan. Ya, jadi kalian bisa belajar sendiri nanti. Terus yang ke-12 ini statistika lagi ya, diketahui rata-rata. Bentar. Diketahui rata-rata. Terus disuruh nyari apa ya ini ya? Oh, disuruh nyari siswa, nilainya. Nilainya siswa keempat ya. Nilainya siswa keempat yang baru gabung mungkin ya biasanya. Jadi nilainya berapa gitu ya. Terus nomor 13 ada eksponen ya. Jadi kalian harus fokus ya nyari materi-materi kayak gini. Eksponen ternyata keluar ya. Eksponen 42x sama dengan 4 gampang lah ya. Ini dibentuk dengan angka yang sama, dipangkat-pangkatin, udah ketemu. Nomor 14 eksponen lagi tapi dengan bentuk yang dimisalkan ya. 3x-nya dimisalkan ke x atau p ya biasanya. X kuadrat kayak gini. Ada persamaan kuadrat kalian kali-kali, dan ternyata kita masuk ke materi polinomial suku banyak ya. Kan diajari nggak sih kayak pembagian suku banyak kayak gini? Di Najwa diajarin nggak? Diajarin, Kak. Diajarin ya. Polinomial suku banyak kayak gini. Iya. Ya, berarti ini berguna ya. Karena dulu di soalku keluar ya. Di soalku keluar. Jadi emang sulit sih kalau ada polinomial ini. Kan ini kita nggak tahu ya, Dek. Faktorannya x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 min 3 itu gimana. Itu kita nggak tahu kan. Jadi pakainya polinomial suku banyak ya. Jadi ini aku spill bentar. Lanjut.
Nomor 15 ada lagi soal eksponen dan dimisalkan lagi 2 pangkat X-nya kayak gini ya. Jadi emang soalnya ini the best sih yang D4. Ada eksponen lagi ya keluar, jadi kalian harus belajar. Nah, ada logaritma. Selama ini kita belum pernah belajar logaritma ya nggak? Ya kan? Di soal-soal yang aku kasih itu nggak ada ya logaritma. Jadi kalian harus belajar sendiri. Ya nanti bakal aku review sih materi-materinya, dan aku dari orat-oratan yang aku tahu ini ya bakal aku buatin soalnya ya. Logaritma ada. Nomor 17 logaritma juga ada, dimisalkan juga ada. Jadi logaritma ada 3 soal ya. Ada 3 soal, lumayan banget ya. Jadi kalau kalian belajar buat UN, nggak ada UN ya, ujian sekolah atau SBM, itu berguna banget ya buat tes-tes selanjutnya. Jadi logaritma itu ada 3 soal dan lumayan agak rumit ya. Keluar ya logaritma. Terus nomor 19, F aksen itu apa artinya? Turunan ya kan? F aksen itu turunan. Turunan dari suku banyak ini, suku banyak ini. Gampang lah ya kalau turunan. Nomor 20 lagi kita disajikan dengan turunan lagi ya. Berarti F aksen 90 turunan. Nomor 21 turunan lagi. Berarti turunan juga ada 3 soal ya kan? Titik potong kurva nyari M gradien, pakai turunan lagi berarti 4 soal. Terus persamaan ya, ini persamaan garis ya kan? Jangan tegak lurus sama sejajar, jangan lupa ya. Masih ingat nggak sih? Masih lah ya. Terus nomor 24 ada persamaan kuadrat. Gampang lah ya ngefaktorin. Gampang lah persamaan kuadrat. Nomor 25 ada garis singgung. Lingkaran yang berpusat di titik dan di titik ini dan di titik lain. Nomor 25 kayak gitu. Nomor 26, di titik P berada dari persamaan garis ragi ya. Terus lingkaran banyak banget. Nomor 2 berarti lingkaran banyak banget ya ini ya. 3 ya, 3. Berarti nomor 28 ini matriks ya. Matriks kalian harus bisa ya, karena ini materi tergampang menurutku di matematika itu ya matriks. Walaupun kita perlu ketelitian yang lebih ya kalau matriks itu. Nomor 29 matriks lagi. Matriks yang tidak punya inverse apa deh? Determinannya 0 ya. Ini kayak jebakan ya. Untungnya aku bisa ya. Untungnya tuh aku masih ingat. Matriks yang tidak punya inverse apa ya? Oh iya, yang determinannya 0 ya. Ini dulu aku ya. Untungnya ingat ya. Terus matriks lagi, oke, 30 matriks lagi. Ini ada inverse-nya ya, jangan lupa. Yang bikin sulit itu inverse ya, yang bikin sulit. Sampai nomor 30 berarti matriksnya ada 3 ya. Rata-rata banyak ada 3 ya. 36 ini kayak eksponen ya. 5 kuadrat, 5 kuadrat, 5 kuadrat. Ini kalau ditambah berarti kan pangkatnya dikali, jadinya 5 pangkat 10. Oke lah, bisa. Nomor 37 ini ada jarak sebenarnya, jarak pada peta, skala itu keluar juga ya, yang tentang itu keluar. Terus nomor 38 ini kayak perbandingan, 60 meter kuadrat itu bisa 5 jam, kalau 50 meter itu bisa berapa pekerja gitu loh, kayak itu. Nah, nomor 39 ini TPA ya, mulai ke TPA. Jadi nomor 39 ini udah TPA ya, Dik? Oh, berarti matematikanya sampai 35 ya? Ya nggak? Ya kan kalau kita hitung ya, berarti 35 ini berhenti ke matriks ya. Jadi 36 ini udah TPA, 37 udah TPA ya, semua udah TPA. 39 kan ini urutan deret angka ya, deret angka ini udah TPA. Nomor 42 TPA ini SM Kamis, ini kayak jadwal-jadwal itu loh di TPA-nya. Udah sampai situ. Gimana menurut kalian? Sulit-sulit nggak soalnya? Sulit. Ya, sulit ya. Aku akuin soal D4 the best sih, mantap. Sulit-sulit banget, gila. Jadi ya, buat Dek Silmi ya, disiap-siap ya, Dek. Siap. Harus siap-siap ya. Yang aku sebutin tadi, kalau bisa kamu pelajari ya, yang materi-materi yang aku sebutin tadi. Kalau bisa kamu searching soal yang kayak gini, gimana. Kamu pelajarin lah sendiri sebelum aku buatin soal ini. Oke? Ya. Ya, kalau D1 aman-aman aja ya. Menurutku D1 soalnya nggak serumit ini ya. Kalau D1 lah soalnya lumayan gampang, tapi juga Kak, ada sampai nomor berapa? apa?
Nanti soalnya sampai nomor berapa? 45. 50. Ini karena aku TPA-nya ada kata-kata banyak itu loh, Dek, jadi nggak aku catat. Oh iya. Kan banyak tuh kata-katanya tuh, aku males lah ngapain di anu. Oh iya Nanti bener. TPS Apa? ada bahasa Inggrisnya nggak sih? Kayaknya ada. Katanya sih ada, tapi tahun kemarin nggak ada ide. Oh. Tahun kemarin nggak ada. Tapi ya kamu siap-siap aja lah. Bahasa Inggris mah gampang ya. Bahasa Inggris cuma kayak dari 5 soal lah loh. 5 soal deh. Iya. Ya yang penting matematikanya lah. Pasti ya tertinggi kan di matematikanya, yang dipertimbangkan kan ya matematikanya kan ya. Iya. Ya jadi yang buat D4 nih ya siap-siap ya, soalnya memang penuh kejutan, jadi dan penuh kejutan dan penuh jebakan. Jadi aku kayak stres ya setelah mengerjakan D4 ini. Ya karena soalnya ya sulit-sulit ya. Drill perjuangan. Di soal D1 ya lumayan juga sih aku, tapi D1 dulu nih aku juga nggak tinggi-tinggi banget sih, karena aku juga nggak belajar sih dulu. Ya nyesel sih karena nilaiku cuma segitu. Jadi buat Denaswa dan Nada yang D1, ya semoga ya bisa lolos ya dengan perjuangan kalian, dengan belajar kalian yang udah kalian tempuh. Kok buka komputer sih? Kalkulator. Oke ya, berarti udah aku spill ya, ini materi-materi apa saja yang keluar. Mungkin ini aku lupa ya, di satu dulu soal-soalnya ya mirip-mirip soalnya deh. Soalnya tuh kayak begini loh, materinya itu sama tapi kayak jenisnya beda. Gini ya, bukan itu ya, tipenya beda. Maksudnya ini soal ini dibuat gini. Misalnya soal sebenarnya peta skala ini dibuat yang nyari skala gitu loh. Maksudnya ya lumayan persis sih, lumayan persis. Tapi cuma tingkat kesulitannya aja yang beda. Kan matematika kan semua sama kan, cuma ya jenisnya aja yang beda ya nggak? Cuma tingkat kesulitannya aja yang beda. Kak, Apa? kalau kayak materi pencerminan gitu ada nggak sih? Ada deh. Kok ini gak enak ya yang ini? Nah makanya tadi tak catat loh. Ada ya. Tapi kok nggak? Tapi di catatanku ada ya. Tapi aku ini tak catat loh di rumus pertama ini kan. Ini kan pencerminan refleksi itu. Ada, mungkin aku keinget itu D1 atau D4 ya, karena aku kan melalui 2 tes, jadi aku agak lupa-lupa ingat lah. D1 atau D4, tapi kayaknya D1 ya, itu lupa deh. D4 juga ada. Enggak tahu lah, pokoknya kalian harus pelajari lah transformasi geometri ini, soalnya lumayan sulit ya kalau keluar juga. Ya, kalian pelajari aja lah, nggak ada salahnya juga kok, nggak rugi juga kalau kalian pelajari soalnya di STP nanti kalian juga ada bab transformasi ini ya. Jadi nggak ada salahnya juga kalian pelajari. Karena di matematika terapan di STP nanti juga bakal dibahas soal-soal yang kayak gini. Jadi kayak kita mengulang SMA gitu loh di matematika terapan. Oke, ada yang ditanyakan mengenai spill materi hari ini? Ada yang ditanyakan nggak nih? Dinaswa atau Dinanda? Enggak. Padahal kemarin udah aku pesenin loh. Kalau kalian nemu soal yang sulit atau materi yang sulit, kalian bisa tanya. Karena ini kesempatan kalian. It's your time gitu loh. Karena ini waktu kalian kan, waktu bebas kalian. Mau tanya apapun lah. Kalau aku masih ingat kan ya aku ajarin lah. Kalau nggak inget ya aku searchingin lagi, aku inget-inget lagi gitu. Jadi kalau bisa tanya gitu ya. Dinanda nggak ada tanya. Enggak, Kak. Oh iya. Mungkin adalah ya. Karena kita jam lesnya malam, tapi entah kenapa aku lebih suka malam ya daripada sore atau pagi gitu. Karena sore itu kenapa ya? Karena sore itu wifi-nya cukup lancar dan orang itu nggak berisik gitu loh. Kan sering kan kalau siang-siang itu ada ketok-ketok lah. Ada orang yang memperbaikin rumah lah, kayak berisik banget itu. Tapi kalau malam tuh kayak hening, kayak sunyi, kayak semua ilmu itu kayak bisa masuk gitu loh, Dek, maksudnya. Kayak oh ini paham gitu loh. Ya menurutku sih gitu ya. Kalau kalian nggak tahu kan
cara belajar setiap orang tuh masing-masing kan berbeda ya. Mungkin kalau kalian ada tipe kalian sendiri lah, tipe belajarnya gimana. Oke? Karena waktu udah, lebih banget ya ini, nggak apa-apa ya. 22.15 kita mulai tadi jam 8:30 ya. Oke? Yang tadi yang join itu 5 orang. Yang tersisa hanya 3 orang yang bertahan. Ya nggak apa ya. Namanya juga belajar, banyak orang yang tahan sama nggak tahan ya. Belajar itu kadang kayak ngebosenin banget itu, kayak dengerin orang ngomong, tapi aku sebenarnya tuh nggak bisa, tapi nggak berani nanya gitu kan. Biasa banget ya di les-les kayak gitu. Tapi aku minta buat kalian tuh kalau les itu kan kalian juga maksudnya kan juga berkorban gitu ya, berkorban les. Tapi kalau misalkan nggak paham ya langsung aja nanya gitu, jangan nggak usah malu. Kan kalian juga nggak kenal sama teman-teman kalian, kan ngapain malu gitu? Nggak teman sekelas juga kan? Jadi kalau malu itu apaan sih malu? Orang kalian ini buat masa depan kalian sendiri kok malu? Jadi kalau nggak ada yang paham ya langsung aja tanya. Karena nggak mungkin teman-teman kalian ngolok itu juga nggak mungkin, ngolok itu nggak mungkin, karena kalian kan juga nggak kenal kan? Gitu. Jadi pesan gue sih, kalau semisal kita meeting kayak gini, kayak pertemuan les kayak gini ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kayak kalau ada kesulitan-kesulitan itu segera ditanyakan. Misal kalian nggak tahu bab dimensi 3 ya kita bahas aja dimensi 3 gimana gitu. Ya, karena aku sendiri ya juga sulit ya di bab-bab yang trigonometri itu, aku lumayan sulit juga ngafalinnya ya, rumus-rumusnya lumayan banyak. Ya, Dan sama Kak. iya kan, sama kan. Sulit banget sih. Aku aja sampai sekarang tuh kayak penjumlahan sudut trigonometri, terus rumus-rumus sin plus cos, cos plus sin, kayak sin plus sin, sayang tambah sayang kurangi sin. Aku tuh kalau nggak pakai jembatan keledai, kayak singkatan-singkatan itu aku suka lupa deh. Entah kenapa ini kok sulit masuk ya itu. Rumus-rumus trigonometri itu benar-benar bikin lupa terus ya. Nah, nggak tahu ya. Jadi ya banyakin latihan aja. Tipsnya banyakin latihan. Semakin kalian sering latihan, semakin kalian sering hafal rumusnya juga dan paham ya. Beda kalau kalian jarang latihan terus ngafalin satu rumus dalam semalam. Nah, itu gampang banget lupa. Jadi rumusnya kabur gitu aja ya, dan nggak pernah latihan lagi. Mana bisa nih orang ngerjainnya? Nggak mungkin bisa kalau cuma ingat rumusnya aja dan nggak pernah diterapin gitu, bakal lupa sih. Jadi ini kita les ini fokusnya di soal ya, karena emang di latihan itu sangat berpengaruh besar ya. Kita latihan soal tuh banyak rumus yang belum diketahui dan banyak tipe juga yang kita temuin. Beda kalau kita les itu kayak cuma nerima materi aja, tapi nggak di latihan soal, itu sama aja kayak sama nerima ilmu tapi nggak digunain gitu loh, kayak nggak diterapin gitu. Jadi aku harap dengan perjuangan kalian ikut bimbel-bimbel ini ya, semoga Allah memberikan balasan buat effort kalian. Amin. Mungkin ini kedinasan ya, ini kedinasan yang paling akhir pendaftarannya. Mungkin emang STPN sengaja buka kesempatan biar yang gugur di SKD Ikatan Dinas itu biar bisa ikutan STPN nggak sih? Menurut kalian gitu nggak? Menurutku gitu sih, karena STPN itu pendaftarannya akhir ya. Aku nggak tahu kenapa akhir. Mungkin ya membuka jalan bagi orang-orang yang gagal di SNM, gagal di SBM, gagal di Ikatan Dinas, itu kan larinya ke STPN gitu. Menurutku gitu ya pemikiran saya. Karena aku ya salut sih sama STPN karena pendaftarannya akhir, jadi aku bisa daftar juga di sini karena ya pendaftarannya akhir gitu aja ya. Dan rentangnya itu sebulan, lama sebulan. Jadi semoga di tahap 1 itu yang belum berjuang apa-apa, cuma ngumpulin data itu ya semuanya kalau bisa di pengumuman adalah namanya ya semua. Amin. Itu amin ya, tahap yang paling mudah
aku nggak mau ya kalian kalau gagal di situ, aku paling nggak mau. Karena kalian udah bimbel-bimbel kayak gini, kalau nggak digunain buat apa ya? Ya nggak? Nah, semoga di administrasi tuh, ya aku cerita dikit banget ya, Dek. Aku minta waktunya dikit. Ada ya, aku nggak mau sebut orangnya, nanti nggak malu orangnya. Dia itu udah daftar nih SPN, ya coba-coba aja gitu loh. D4 lagi. Terus kan tahap administrasi data itu ngumpulin data-data, kelengkapan data ya. Terus dia itu udah finishing di akhir. Tapi dia itu belum upload ijazah sama SKCK, dan karena dia tuh nggak tahu SKCK itu apa, dikira cuma catatan kepolisian biasa, tapi dia nggak punya, terus dia udah nggak upload gitu loh perasaannya. Terus ijazah, karena belum punya ijazah, ya udah nggak usah aja, kan ijazah belum punya, jadi nggak usah diisi. Padahal di situ ada ditulis apa, SKL ya kan, surat keterangan lulus. Nah dia itu di 2 itu nggak diisi. Nah terus di sela-sela di sela-sela pendaftaran tuh kayak dia nanya, kayak mungkin aku buat satu atau apa ya, dia kayak nanya SKCK itu apaan sih Kak? Catatan polisian deh, itu buatnya di Polres gitu loh. Dan ternyata itu dia udah finishing data dan belum upload itu, dan dia terus nyari juga SKL itu apa, terus pernah lulus dan dapatnya itu dari sekolah gitu loh. Jadi gimana ya, Dek, sangat-sangat disayangkan ya kalau misal kalian nggak nemu orang yang tahu gitu loh, gitu. Terus gimana gitu nasib kalian kalau misal nggak lolos di administrasi, kan sayang banget. Kenapa aku nggak lolos di administrasi, padahal aku upload data semuanya tuh udah, tapi kok malah nggak lolos sih, gimana sih? Padahal emang salah kalian sendiri tuh nggak upload data yang lengkap, datanya kalian kurang gitu loh. Jadi ya itu buat pembelajaran aja ya, kalau misal kita sebelum daftar itu kita baca dulu semua tentang perguruan tinggi kedinasan itu dan bagaimana pendaftarannya. Oke, itu singkat cerita aja ya, udah malam 22.22 udah jamnya ya. Oke, terima kasih deh atas waktunya, maaf kalau banyak-banyak kata, semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa belajar dan jangan menyerah sebelum berjuang. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa sehabis belajar. Oke, sebelum menutup belajar hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Dek Nanda, Dek Nashwa, Dek Silmi yang sudah bertahan di Zoom kali ini. Sama Kak. Sama-sama, Kak. Makasih juga. Ya, Terima makasih ya. kasih. Ya, sama-sama. Semangat.